Ada di mana alam orang mati? Di bawah bumi. Siapa bilang ada di sini? Buat mencret. Jadi kalau binatang itu mencret-mencret, ada bakterinya, kitanya juga bisa mencret. Karena sangat dekat, misalnya babi. Sudah Nggak ada ada, juga, Pak. nggak ada juga. Pada mulanya cuma alfa saja. Langit dan bumi itu ada yang jasmani dan rohani. Yang jasmani itu masih kosong. Tapi pendoa syafaat di gereja, lihatnya setan melulu. Jangan-jangan dia lagi ada di Hades. Suasananya dia suasana Hades. Itu orang-orang indigo, lihatnya arwahnya Eyang, arwahnya Opa, arwahnya Oma. Kenapa? Karena ada di Hades. Karena dia ada di dalam situ, ada di alam Hades, alam orang-orang mati. Ada di mana alam orang mati? Di bawah bumi. Siapa bilang ada di sini? Itu yang di bawah bumi, alam underworld itu, Hades itu dunianya iblis. Makanya ngeliatnya kuntilanak, setan pocong, orang nggak ada kepalanya, orang digantung, apa segala macam. Tapi kalau orang-orang ini di dalam Tuhan, rohnya diperbarui, dia ngeliatnya malaikat terus kayak saya. Gitu ya. Moga paham. Ini sayang Pak Ponwanko, harusnya pertanyaannya bagus, cuman mic-nya kurang bagus Pak. Oke, kita lanjut dulu. Supaya bisa dapat sebanyak mungkin orang. Batu Karang. Ya, silakan Batu Karang. Mana nih Batu Shalom, Pak. Karang? Silakan. Shalom. Nah, saya mau bertanya nih, Pak ya. Ya, Eh, Mengenai penciptaan, terus 10 perintah Tuhan, dan hubungannya dengan mengharamkan makanan di perjanjian lama nih ya, makanan babi. Memakan babi gitu. Eh, Larangan itu atau yang diharamkan itu ada pengaruh dari budaya geografis atau memang asli dari Tuhan? Kalau asli dari Tuhan, apa alasan Tuhan untuk melarang itu makan itu? Mungkin nangkap, Pak ya. saya nangkapnya cuma yang terakhir. Mengapa Tuhan ada makanan haram, makanan halal aja, begitu ya? Nah, tapi apakah itu hal itu terjadi karena pengaruh budaya geografis seperti mengharamkan untuk makan babi, atau memang itu murni dari Tuhan dan alasannya kenapa Tuhan melarang yang di perjanjian lama itu? Kalau saya sih pribadi sih, saya sejalan sama pikiran Tuhan Yesus gitu. Yang Nggak ngerti yang maksudnya sejalan dengan Tuhan Yesus, sejalan bagaimana? maksudnya yang di perjanjian lama kan diharamkan tuh makan babi dan bla 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 bla. Semua itu dipengaruhi oleh budaya geografis atau memang murni dari Tuhan? Perintah untuk tidak makan itu. Emang Tuhan Yesus bilang apa? Kalau Tuhan Yesus bilang masalah makan bukan bukan untuk kerajaan surga karena apa yang masuk akan dibuang ke jamban toh. Tapi yang di perjanjian lama itu ada larangan untuk tidak makan babi dan tidak makan yang berkuku binatang yang berkuku belah segala macam itu dipengaruhi oleh budaya geografis atau murni dari Tuhan gitu pertanyaan saya. Hmm, itu murni dari Tuhan, bukan budaya koreografis. Kan sudah ditulis di Alkitab bahwa Tuhan yang berkata. Nah, mengapa dilarang? Kalau Anda lihat, semua yang dilarang itu adalah binatang yang satu, pasti berguna ya bagi manusia. Bahkan burung hantu berguna. Ya, tapi kedua, yang dilarang juga adalah binatang yang eh, genetiknya, secara genetik, secara DNA itu dekat dengan manusia. Artinya, kalau binatang itu sakit, kita ikut sakit. Dan zaman itu belum ada dokter hewan, ya kan? Belum ada antibiotik, belum ada obat mencret. Jadi kalau binatang itu mencret-mencret, ada bakterinya, kitanya juga bisa mencret. Karena sangat dekat, misalnya babi. Kenapa babi dilarang? Karena sangat dekat dengan kita, ya kan? Zaman itu. Tapi zaman sekarang sudah ada banyak obat, jadi nggak apa-apa, ya kan? Dan itu kan bagi orang Yahudi saja, bukan bagi kita. Nah, tapi kalau kita lihat di Al-Quran, binatang yang dilarang itu yang nggak ada di Arab, yang dilarang dimakan, yang nggak ada di Arab. Ya, Onta ya. nggak boleh dimakan, kenapa? Berguna. Tapi di Arab nggak boleh, ya kan? Nah, misalnya contoh seperti itu. Jadi ada tujuan, tapi kan nggak mungkin dijelasin satu-satu. Jadi pokoknya ini boleh, nggak boleh, dah gitu aja.
Bayangin itu bangsa baru keluar dari perbudakan 400 tahun jadi budak loh, 430 tahun jadi budak. Gimana ngomonginnya? Babi tidak boleh dimakan, sebab di dalam babi nanti struktur genetikanya adalah seperti ini. Ada sekitar 46 kromosom di dalam manusia, ditambah plus 1 untuk X dan Y. Bangsa baru keluar dari perbudakan, dia jadi begitu nggak ngerti. Dia cuma begitu doang. Ya pokoknya boleh dimakan. Nah gitu aja kan. Paling gampang begitu, nggak boleh dimakan. Nah begitu. Tapi Oh ada ya, makasih Pak. keterangan-keterangan selanjutnya. Ya, makasih Pak. Berarti itu alasannya Pak yang dilarang karena Iya, kan tapi semua itu pengetahuan Tuhan sekarang memberi menurut satu larangan pasti ada alasannya. Karena ya. karena orang Yahudi tidak mengenal kata dilarang. Jangan, nggak ada. Orang Yahudi itu mengenal kata konsekuensi. Nggak makan ini karena ini. Jadi bukan dilarang. Kata azor itu bukan forbid. Itu terjemahnya salah di Google. Ya, waktu Rabi Yahudi itu pernah ngajar itu ya. Jadi di dalam bahasa Ibrani nggak ada kata dilarang masuk, nggak ada ya. Karena kata azor dilarang itu artinya bukan dilarang, tetapi kalau kamu ini maka ini boleh nggak ya boleh aja kalau kamu mau ini. Kalau kamu makan kamu mati, boleh nggak dimakan? Ya boleh kalau mau mati, ya dimakan aja. Ya aku mau mati nggak apa-apa, aku mau nyoba ya nggak apa-apa. Kamu mau tetap hidup terus ya kamu jangan makan. Misalnya begitu loh. Oh makan babi boleh nggak? Ya boleh saja. Tapi kan nanti kamu banyak penyakit. Makanya Yesus bilang, bukan masalah haram dan halal. Boleh nggak boleh. Ya kan? Tapi ada makna yang lebih dari itu. Karena saat di samping itu ada seperti metafora. Begitu ya. Ada satu metafora. Ingat-ingat, bukan kalau Anda makan babi kelakuannya jadi babi, makan anjing kelakuannya jadi kayak anjing, bukan. Kayak orang Islam kan, kebanyakan makan babi jadi si Paul jadi kayak babi mukanya. Nyatanya saya lebih ganteng daripada Habib Rizik, lebih ganteng daripada Anies Baswedan. Ya kan? Nyatanya saya lebih ganteng. Anies Baswedan sama Habib Rizik nggak doyan babi, tapi mukanya jelek begitu singit. Saya mukanya penuh dengan kebahagiaan, ceria terus. Hokinya luar biasa. Ya kan? Nah, jadi bukan karena banyak makan babi mukanya jadi babi. Nah itu nyatanya artis-artis Korea digandrungi sama orang-orang Indonesia. Banyak makan babi. Yang cewek-ceweknya malah digandrungi. Berlomba-lomba semua. Bahkan maaf kata ya, orang-orang Islam ini kan kalau ngeliat artis Korea, kalau gambar-gambar itu pernah nggak lihat di Facebook sampai diciumin itu kan gambarnya reklamenya itu kan. Sama si orang pakai santri-santri gitu. Terus ada fotonya artis Korea itu sampai diciumin-ciumin gitu ya. Menjijikan sekali. Padahal kan makan babi terus itu. Nah itu. Nah, negara yang tidak makan babi kecuali Israel pasti bodoh, terbelakang dan itu cabul. Karena nggak makan babi. Kalau makan babi itu pasti teratur. Kecuali Israel karena itu bangsa pilihan. Itu contoh. Apa makan babi jadi kayak babi yang enggak lah. Nyatanya lebih maju kan negara-negara yang makan babi pasti lebih maju. Indonesia terbelakang nggak makan babi. Coba yang makan babi, ya maju-maju lah kayak saya pikirannya maju. Banyak makan babi, makanya ayo makan babi ya. Itu contoh gitu. Kecuali Israel nggak perlu begitu, itu bangsa pilihan, jangan iri. Oke gitu ya. Oke ini Dion. Oke silakan Dion. Wah kita tinggal setengah jam lagi nih. Silakan Dion. Mana Dion? Dion namanya apa sih? Di Kerajaan Tuhan Yesus. Oh. Kirain Nabi Jonas. Belum siap ya. Oke Jimmy, silakan Jimmy. Oh, Nabi Jonas siapa tuh, Pak? Nabi Jonas Amin Wijaya lah. Mana? Nabi Jonas? Coba Nabi Jonas bener nggak Amin? Bisa nyatakan ini nggak? Oke Jimmy dulu. Nabi Jonas kalau tolong jadikan co-host barangkali si Nabi Jonas itu Amin Wijaya. Mungkin ada laporan di lapang. Oke silakan Jimmy. Ya, halo Shalom Pak Paul. Shalom Jimmy. Om Swastiastu, salam sejahtera Indonesia semua. Ya Pak, saya terima kasih nih, topik menarik sekali. Karena bagi saya kejadian satu itu sangat menarik sekali lah. Saya mau tanya dua aja Pak. Tadi kalau saya nggak salah tangkap, berarti Pak Paul punya apa posisinya matahari itu sudah diciptakan bukan di hari keempat ya Pak, itu pertama. Jadi mungkin masuk topik saya mungkin di pas yang pada mulanya itu ya Pak ya. Enggak.
Sudah Nggak bukan ada. juga, Pak. Nggak ada juga. Pada mulanya cuma alfa saja. Langit dan bumi itu artinya jasmani dan rohani. Yang jasmani itu masih kosong. Nggak ada. Oh, jadi Ya yang kan? ya hari keempat itu itu bukan penciptaan matahari kan, Pak ya? Bukan, Pak ya? Matahari. Oh, yang hari keempat matahari, Pak ya? Iya. Menciptakan matahari. Oh, oke, oke. Oke, Pak, satu lagi, kalau menurut Pak Paul ini gimana, Pak? Kalau kan di hari ketujuh itu kan tidak ada kata, tidak ditutup dengan jadilah petang, jadilah eh, pagi itu, Pak. Apakah ada kemungkinan, Pak, itu sampai sekarang tuh masih hari ketujuh, Pak? Itu aja, Pak. Kan ini gini, hari ketujuh adalah di mana Tuhan memberkati. Ya kan? Ya. Kan kalau kita melihat itu Yom pertama, Yom kedua, Yom ketiga, Yom keempat, Yom kelima, Yom ketujuh. Maka balik lagi Yom pertama lagi kan. Ya, tetapi kan itu Yom dalam 7 hari penciptaan. Dan kita sudah di hari ketujuh. Lalu di Yom pertama lagi, ya bukan penciptaan lagi. Kan sudah 7 hari pertama itu. Yom 1 sampai Yom 7 itu. Jadi bukan berarti Di kita hari ketujuh kan balik hari lagi penciptaan lagi. Terus nanti 7 berkati lagi. Enggak begitu. Makanya ada hari Sabat itu. Hari Sabat itu untuk menunjukkan, yuk dari Yom 1 sampai Yom 6 kalian berkarya. Ya kan? Nah, Yom ke-7 itu di Sabat itu, ya itu harinya Tuhan. Kan filosofisnya secara di Torah kan maksudnya begitu. Oh, tapi itu kenapa tidak ada jadi petang, jadilah pagi ya, Pak ya, di hari ketujuh, Pak ya? Yang Kan di 6 hari sebelum itu ada kan semua bilang gitu. itu semuanya itu sangat baik. Kalau hari pertama, hari ke-6 itu kan memang harus jadilah petang, jadilah pagi. Itu nanti maknanya dalam makna teologis lagi, bukan di sainsnya. Tapi adalah Apa itu? Nah, saya pikir kalau jadilah petang, jadilah pagi itu tuh tanda batasnya gitu loh, fase-fasenya gitu. Jadi kalau belum dikasih itu ya berarti masih jalan gitu, Pak. Bukan begitu, Pak? Enggak, nanti akan kelihatan di penciptaan yang sebentar ya, yang dari air ya, hewan di air ya, kalau nggak salah itu, mulai hari kelima mau ke-6 itu kalau nggak salah itu nggak dibatasi. Oke, Pak Paul, itu aja sih. Itu aja, Pak. Terima kasih ya, Pak. Iya. Tuhan memberkati semua. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.